Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya dari kelompok 22. Nama saya Muhammad Rizal Fadilah dengan NIM 1806440. Pada video kali ini, saya akan membahas penanggulangan COVID-19. Seperti apa? Let's check this out. Pandemi COVID-19 berjalan hampir 2 tahun. Seiring waktu berjalan, virus corona penyebab COVID-19 juga mengalami mutasi dan menimbulkan berbagai varian. WHO mengumumkan adanya pemberian nama-nama baru bagi varian virus corona yang telah terdeteksi di sejumlah negara. Berikut adalah penamaan baru untuk beberapa varian. Apa aja sih varian yang muncul? Antara lain varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Varian Delta merupakan varian yang banyak ditemukan di Indonesia belakangan ini. Terbentuknya varian Delta ini merupakan hasil mutasi pada protein lonjakan SARS-CoV-2. Tidak hanya dikenal sebagai varian baru, varian ini juga kebal dari terapi antibodi monoklonal yang merupakan salah satu metode untuk COVID-19 yang disahkan oleh Central Drugs Standard Control Organization. Varian ini juga dianggap lebih menular dan proses penularannya diduga lebih cepat dibandingkan dengan varian yang ada sebelumnya. Maka dari itu, kita harus menerapkan 5M. Apa sih 5M itu? Mari kita cari tahu apa saja yang termasuk ke dalam 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Sekarang ini masker sudah bisa dikatakan menjadi kebutuhan wajib bagi tiap orang. Tapi apakah kalian tahu masker seperti apa yang baik dan benar untuk dipakai pada saat ini? Yang pertama, kalian dapat menggunakan double masker yang terdiri dari masker medis dan masker kain. Hal ini dilakukan karena efektivitas masker medis sendiri dinilai kurang untuk memfilter virus-virus. Maka dari itu, perlu dilapisi dengan menggunakan masker kain. Kedua adalah masker KN95. Masker ini dinilai memiliki efektivitas dalam memfilter yang cukup baik, sehingga ketika menggunakannya, kalian tidak perlu melapisi lagi dengan masker kain. Dan yang terakhir adalah masker KF94. Masker ini sama seperti masker KN95, memiliki efektivitas memfilter yang cukup bagus, sehingga tak perlu dilapisi dengan masker kain lagi. Yang kedua adalah mencuci tangan. Kita harus selalu mencuci tangan. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar? Pertama, cuci tangan menggunakan air dan sabun. Lalu, kita gosok-gosokkan kedua telapak tangan kita secara perlahan, seperti gerakan berikut. Kemudian, gosokkan kedua punggung tangan dan pergelangan tangan kita juga. Setelah itu, bersihkan juga jari-jari dan kuku seperti ini. Dilanjutkan dengan membersihkan ibu jari dengan gerakan memutar seperti gambar berikut. Jika sudah melakukan tahap-tahap tersebut, lalu kita dapat membasuh tangan kita dengan air yang mengalir. Maka tangan kita akan bersih dan terlindungi, sehingga kita akan tetap sehat dan terhindar dari virus-virus yang menghinggap di tubuh kita. M yang selanjutnya ialah menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Hal ini perlu kita lakukan karena virus corona dapat dengan mudah menyebar. Setidaknya kita perlu menjaga jarak hingga 1,5 meter atau lebih. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Hal ini serupa dengan menjaga jarak, kita perlu menjauhi kerumunan karena virus corona menyebar melalui droplet dan kita tidak tahu apakah orang di kerumunan tersebut sehat atau tidak. Maka dari itu, kita perlu menjauhi kerumunan agar terhindar dari penyebaran virus corona. Dan M yang terakhir adalah menjalani imunisasi atau vaksinasi. Vaksin sendiri merupakan virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Pemerintah Indonesia pun gencar melakukan vaksinasi COVID-19 dengan berbagai vaksin seperti AstraZeneca, Sinovac, dan Pfizer. Kita tidak boleh memilih-milih vaksin karena pada dasarnya setiap vaksin yang disediakan pemerintah itu sama.
Berikut adalah cara kerja vaksin di dalam tubuh kita. Setelah vaksin itu disuntikan ke dalam tubuh kita, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Tentu kita penasaran bukan? Berikut adalah penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi di dalam tubuh kita setelah disuntikan vaksin. Vaksin yang sudah disuntikan merupakan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Virus itu masuk ke dalam tubuh kita yang kemudian imun dalam tubuh kita akan merespon dengan menghasilkan sel memori dan menghasilkan antibodi untuk melindungi diri kita dari virus tersebut. Sehingga ketika virus corona masuk ke dalam tubuh kita lagi, imun di dalam tubuh kita sudah memiliki memori dan bisa menghancurkan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 dan dapat terlindungi dari virus-virus yang ada. Sekian video tentang penanggulangan COVID-19 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.